Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai perkuliahan. Di pertemuan kedua ini akan Ibu sampaikan tentang pengantar Masailul Fiqhiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan zaman yang demikian pesat menuntut adanya perubahan hukum atas segala persoalan yang dihadapi oleh manusia. Ya. Umat Islam ketika meyakini bahwa segala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kebenaran, maka kita sebagai umat Muslim harus meyakini bahwa semuanya semata-mata untuk kebaikan manusia. Seiring perkembangan zaman, segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia semakin kompleks. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan bidang ibadah, dengan kegiatan ibadah, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ketika pada masa Rasulullah, segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia ini langsung mendapatkan solusinya, karena apa yang mereka hadapi langsung bertanya kepada Rasul, dan Rasul langsung memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, ketika Nabi wafat, mereka, para sahabat, para tabi'in, umat Islam, ketika menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, khususnya terkait dengan hukum, terkait dengan ibadah. Karena pada saat itu Islam semakin berkembang sampai sekarang. Umat manusia membutuhkan kepastian hukum khususnya terkait ibadah, karena apa-apa yang dikerjakan tentunya ingin bernilai ibadah. Nah, dari segala persoalan ini muncullah disiplin ilmu Masailul Fiqhiyah. Ya, muncullah ilmu Masailul Fiqhiyah yang mana latar belakang adanya ilmu ini, disiplin ilmu ini tak lepas dari segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang membutuhkan kepastian hukum Islam. Selanjutnya kita lihat pada pengertian Masailul Fiqhiyah. Kalau di Masailul Fiqhiyah secara etimologi atau secara bahasa, yaitu terdiri dari dua kata, masail dan fiqhiyah. Masail itu berasal dari kata mas'alatun, dari kata sa'ala artinya bertanya, sedangkan fiqhiyah itu berasal dari fikih artinya memahami. Kalau kita lihat ya, masail itu adalah masalah-masalah yang baru muncul akibat pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya. Ya, nih. Kemudian masail fiqhiyah itu permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum fikih ya, yang berkaitan dengan fikih dan dicari jawabannya. Jadi kenapa munculnya masail fikih ini? Karena tadi manusia ingin mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, berbagai pakar fikih khususnya mendefinisikan ya tentang masail fiqhiyah. Ya, menurut Dr. Ahmad Sudirman Abbas bahwa masail fiqhiyah adalah masalah yang terkait dengan fikih. Ya, sedangkan menurut Dr. Majuddin mendefinisikan masail fiqhiyah adalah persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam, sehingga mereka beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu bersikap dan berlaku sesuai dengan tuntutan Islam. Nah, nih masalah fikih ini sama juga dengan fikih kontemporer ya, yaitu masalah-masalah yang muncul pada masa kini yang tidak ada ketika pada masa Rasul ya, dan belum jelas kepastian hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian di sini ada beberapa persamaan dan perbedaan antara fikih dan masail fiqhiyah.
persamaannya yaitu objek kajiannya, bahwa antara fikih dengan masail fikih objek kajiannya itu perbuatan orang mukallaf, objeknya yaitu orang-orang yang sudah dibebani hukum Islam, baik itu berupa tuntutan, perintah, larangan atau pilihan. Kemudian masail fikih dan fikih ini juga bersumber semuanya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentunya ada persamaan dan ada perbedaan. Perbedaannya yaitu kalau fikih menggunakan metode istinbat, yaitu menarik suatu ketentuan hukum dari nas yang ada, dari teks, dari ayat Al-Quran atau hadis. Sedangkan masail fikih adalah menggunakan metode kajian ijtihad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil syar'i. Kemudian selanjutnya itu tujuan masail fikih. Dengan lahirnya masail fikih atau persoalan-persoalan kontemporer, baik yang sudah terjawab maupun sedang diselesaikan, bahkan kemungkinan permasalahan ini tidak akan pernah selesai karena memang perkembangan manusia yang selalu kehidupan manusia yang selalu berkembang, dan juga kebutuhan manusia yang selalu bertambah. Ini maka tujuan daripada masalah fikih ini untuk mengetahui jawaban atau mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis dan analisis. Ya, sehingga nilai yang dihasilkan oleh masalah fikih ini berada dalam koridor hukum Islam. Nah, penetapan hukum Islam pada masalah fikih ini fokus pada 3 aspek, yaitu memperbaiki manusia secara individu maupun kolektif, kemudian menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, dan sasaran hukum Islam yang terkandung di dalamnya itu mewujudkan kemaslahatan. Artinya bahwa ketika manusia dihadapkan pada suatu masalah, muncul para ulama mengkaji permasalahan tersebut sehingga menghasilkan suatu hukum, maka hukum yang berlaku ini adalah fokus tujuannya pada 3 aspek: memperbaiki manusia untuk kemaslahatan dan keadilan masyarakat. Jadi jangan sampai hukum yang dihasilkan itu malah menimbulkan mafsadah bagi umat manusia. Nah, kemudian ruang lingkup kajian masail fikih. Tentunya setiap disiplin ilmu memiliki ruang lingkup masing-masing. Nah, ruang lingkup kajian masail fikih yang pertama itu hubungan manusia dengan Allah. Artinya permasalahan yang dihadapi manusia dengan Allah, misalnya isu yang ada, contohnya yaitu bagaimana hukum meletakkan makanan atau sesajen di kuburan. Nah, itu yang terjadi di masyarakat, bagaimana pandangan menurut Islam. Nah, kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Misal bagaimana hukumnya mendonorkan organ tubuh, ya, karena sekarang kan tentu dengan berbagai kecanggihan khususnya dalam bidang kedokteran, nah adanya tuntutan kesehatan, muncullah ide-ide tadi, diantaranya adanya pencangkokan jantung dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut hukum Islam? Kemudian yang ketiga, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, ini kaitan dengan diri sendiri, misalnya demi tuntutan kecantikan adanya manusia melakukan rebonding, ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam sekitar. Sekarang contohnya hubungan manusia dan alam sekitar itu, misalnya apakah diperbolehkan manusia ini dalam seorang pelaut mengambil ikan atau mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak. Nah, ini
tentunya berkaitan dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, yang selanjutnya sebab-sebab terjadinya masailul fiqhiyah. Kenapa kok bisa ada masailul fiqhiyah? Kenapa orang membutuhkan kepastian hukum? Di antaranya karena kondisi geografis, yang mana setiap daerah memiliki suhu, memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Contoh, hukum bertayamum di suatu daerah dengan daerah yang lain mungkin berbeda tata caranya, atau misalnya teknik pelaksanaan puasa karena geografis. Misalnya untuk puasa di daerah Indonesia cukup sekian jam, sedangkan di daerah lain sekian jam. Nah, kemudian struktur dan pola budaya masyarakat. Ini maksudnya bahwa masyarakat tidak dipisahkan dengan kehidupan budayanya. Nah, di sini antara budaya dengan agama tentunya harus berjalan beriringan. Contoh tadi Ibu sebutkan kaitannya dengan tahlil, dengan ziarah kubur, apakah diperbolehkan. Nah, kemudian adanya perkembangan teknologi. Nah, zaman sekarang semakin canggih ya. Mungkin pada zaman Nabi tidak ada. Khususnya ini banyak sekali terjadi pada bidang kesehatan ya. Contoh ya tadi khususnya dengan kecantikan, misalnya operasi bedah plastik, kemudian transplantasi organ tubuh, kemudian menyambung sulam alis dan lain sebagainya. Atau yang sekarang itu adanya jual beli online, kemudian akad nikah lewat telepon. Nah, ini karena semua permasalahan ini ada karena adanya kecanggihan dari teknologi. Orang sifatnya sekarang inginnya yang mudah, simpel, tapi tentunya tidak lepas dari hukum Islam. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang muncul. Kemudian karena perkembangan ekonomi dan politik. Nah, ini juga perkembangan ekonomi, misalnya jual beli valuta asing, kemudian adanya zakat yang dulunya hanya makanan pokok. Nah, misalnya ada sekarang ada zakat tentang saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Kemudian perkembangan sosial tadi karena membantu teman, adanya transplantasi, adanya perencanaan keturunan ya. Tuh. Nah, berikutnya yaitu tentang langkah-langkah penyelesaian masalah fikih. Nah, ini langkah-langkahnya pada ketika mengeluarkan kepastian hukum, maka harus melihat pada beberapa kaidah penting. 1. Menghindari sifat taklid dan fanatisme. Artinya bahwa ketika hukum Islam dikeluarkan, tidak berpihak atau tidak fanatis pada madhab tertentu. Kemudian harus mempermudah dan menghindarkan kesulitan. Jadi jangan sampai adanya hukum Islam tersebut malah mempersulit. Kemudian berdialog dengan masyarakat. Bagaimana kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kemudian bersifat moderat ya. Dan terakhir ketentuan hukum bersifat jelas, tidak mengandung interpretasi. Jadi tidak ditekan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup bahwa intinya masailul fikih ini muncul dikarenakan perkembangan manusia yang semakin maju, adanya tuntutan ya, zaman. Kemudian permasalahan tersebut tidak ada pada masa Nabi, maka muncullah masailul fikih. Nah, kemudian ruang lingkup permasalahan kajian masalah fikih ini bagi antar hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan alam sekitar. Kemudian sebab-sebab adanya masalah fikih karena memang perbedaan geografis, perbedaan budaya, perbedaan pola hidup, perkembangan teknologi.
kemudian perkembangan ekonomi dan politik serta sosial. Nah, dalam penyelesaian atau dalam mengeluarkan hukum tersebut, masail fikih ini harus melihat kepada kemaslahatan, kemudian menghindari kesulitan, kemudian mempermudah dialog dengan masyarakat, tidak fanatisme terhadap madhab-madhab tertentu. Nah, ini kiranya penjelasan tentang pengantar masailul fiqhiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.